Salam Bapak Ibu, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nats firman Tuhan atau khotbah saat ini buat kita di Minggu Eksaudi, terangkat dari Evangelium Matius pasal yang ke-20 yang dimulai dari ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita saat ini berbicara tentang Eksaudi. Artinya, dengarkanlah ya Tuhan seruan kami. Manang di bahasa Batak lido tangium ma. Ali Tuhan jujuna. Dalam kebenaran firman Tuhan saat ini sangat jelas diperlihatkan bagaimana orang buta Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Namun ada yang hendak kita pelajari. Ada hal yang menarik dari kebenaran firman Tuhan saat ini yang hendak dipesankan kepada kita selaku orang percaya. Agar kita lebih memahami kehidupan selaku anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara orang buta, saya teringat akan cerita bagaimana orang buta ketika dia hendak pulang dari rumah tetangganya, ia membawa lampu gas atau strongkeng, saudara-saudara. Di perjalanan ada banyak orang-orang yang kebingungan dan terheran-heran melihat tingkah dari ibu yang buta tadi, karena dia membawa lampu. Dalam benak dan pikiran orang banyak, apa gunanya si ibu yang buta sana membawa lampu? Apakah dia bisa melihat jalan yang diterangi oleh lampu tersebut? Oleh rasa penasaran saudara-saudara, mereka pun bertanya kepada si ibu yang buta, "Bu, mengapa engkau membawa lampu? Bukankah engkau buta?" Kan ibu tidak bisa melihat jalan yang diterangi oleh lampu ini. Dengan lembut saudara-saudara, si buta menjawab, "Benar, saya buta, saya tidak bisa melihat. Tetapi lampu yang saya bawa akan menerangi suasana di sekitar saya. Sehingga orang-orang yang berpapasan dengan saya dan dekat saya tidak akan tabrakan dengan saya. Karena mereka melihat ada saya yang orang buta berjalan di tempat tersebut." Dengan jawaban si orang buta, orang yang bisa melihat yang terheran-heran memahami apa makna si orang buta tadi membawa lampu walaupun dia buta.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, si ibu buta tadi walaupun mata jasmaninya buta, tetapi mata rohaninya untuk berbuat kebenaran dan kebaikan tidak buta. Sementara orang yang melihat tadi, mereka tidak mampu melihat kebenaran tersebut. Sama halnya dengan firman Tuhan saat ini di minggu Eksodi. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta di tengah jalan, saudara-saudara. Ada hal yang menarik kita melihat dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Ada sesuatu yang hendak dipesankan kepada kita. Ada hal yang hendak kita pelajari dari firman Tuhan saat ini. Bagaimana ketika Yesus melintas, di mana si dua orang buta mengetahui Yesus akan lewat, bahwa yang lewat tersebut adalah Yesus. Mereka pun dengan sukacita berseru-seru kepada Tuhan, dengan semangat, saudara-saudara, berseru kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Mereka minta tolong, saudara-saudara, kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memberi kesembuhan dengan luar biasa. Hanya dengan menjamah matanya, si orang buta pun sembuh. Namun kita harus melihat proses terjadinya kesembuhan tersebut. Yang pertama, saudara-saudara, sikap dari orang banyak. Kita harus melihat sikap dari orang banyak. Saudara-saudara, ketika murid dan orang banyak mendengar ada dua orang buta yang berseru, sikap mereka, saudara-saudara, ada rasa cuek, ada sikap yang tidak peduli, bahkan sikap meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan. Ini, saudara-saudara, di dalam kehidupan orang banyak tidak ada kepedulian. Mereka menegur si orang buta, menyuruh mereka agar diam, agar tidak ikut-ikutan dalam hal mengikut Yesus dan memanggil nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, rasa benci yang ada di dalam kehidupan orang banyak tersebut, rasa ketidakpedulian, menandakan mereka walaupun bisa melihat secara jasmani, tetapi mereka tidak bisa melihat secara rohani. Artinya apa? Mereka tidak buta secara jasmani, tetapi mereka buta secara rohani. Mereka seperti yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Laodikia. Mereka kaya, saudara-saudara. Mereka tidak buta secara jasmani, tetapi Tuhan mengatakan mereka buta. Mari kita baca, saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ke-17, dikatakan demikian firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Inilah julukan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada jemaat Laodikia. Karena sikap mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ada banyak dalam kehidupan ini. Yang memperlihatkan sikapnya berlawanan dengan kekristenan. Apakah kebencian saudara-saudara menggambarkan kita benar-benar kenal Tuhan, cinta Tuhan, mengimani Tuhan? Dan kalau kita bandingkan lagi firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 yang ke-20. Dikatakan di sana saudara-saudara, Yohanes 4 yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini saudara-saudara. Sikap orang banyak tidak menjadi contoh, bahkan menjadi batu sandungan. Bukan tidak mungkin saudara-saudara, Yesus sengaja untuk membawa perjalanan rombongannya melintas dari keberadaan si dua orang buta, agar jelas sikap keberadaan orang-orang yang mengikut Yesus pada saat tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya sikap orang banyak yang mengikut Yesus adalah sikap yang tidak patut dicontoh, karena mereka memperlihatkan kebutaan secara rohani. Mereka tidak benar-benar mengenal siapa Yesus Kristus yang mereka ikuti. Dan yang kedua saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan di sini, yang hendak kita pahami, sikap orang buta. Bagaimana bisa si dua orang buta yang tidak bisa melihat dan tidak pernah melihat Yesus, mereka berseru kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dan luar biasanya pernyataan yang dikeluarkan si dua orang buta dari bibirnya adalah pernyataan yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Anak Daud. Pernyataan ini adalah menggambarkan mereka benar-benar meyakini Yesus yang lewat itu adalah Sang Mesias, Allah yang menjadi manusia, yang dinanti-nantikan di perjanjian lama. Yang dibuatkan oleh para nabi akan datang seorang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penolong setiap pribadi. Sebagaimana saudara-saudara yang dituliskan di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal yang ke-11, dikatakan di sana saudara-saudara, ayat yang ke-1 sampai yang ke-2, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bukankah saudara-saudara, Daud itu adalah anak Isa? Jadi keberadaan dikatakannya Tuhan Anak Daud, mereka mengenal Yesus adalah penggenapan nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama. Dia adalah Mesias, dia adalah Sang Juru Selamat yang mampu menolong penderitaan kedua orang buta. Dan yang berikut juga saudara-saudara, di dalam kebenaran ini, oleh pengenalan yang benar,
melalui dengar-dengaran, yang pasti mereka terlebih dahulu mendengar tentang Yesus itu. Mereka tidak menjadi orang yang gampang putus asa. Tidakkah saudara-saudara, ketika pertama sekali mereka berseru kepada Tuhan Yesus, seakan-akan Tuhan cuek. Tuhan Yesus tidak ada respon. Bahkan ditambah lagi keberadaan orang banyak yang menegur, menyuruh mereka diam agar tidak ikut-ikutan. Mereka diremehkan saudara-saudara, dianggap tidak manusia, dianggap tidak bisa mengikut Yesus, dianggap tidak bisa memanggil Yesus. Ini merupakan satu tantangan besar bagi kedua orang Buddha. Tetapi mereka tidak gampang dikecoh. Iman mereka tidak gampang dipengaruhi oleh situasi yang terjadi. Mereka tetap mempunyai sikap yang optimis. Mereka tidak mempunyai sikap yang pesimis. Mengapa? Karena mereka benar mengenal Allah. Sikap optimis yang ada bagi mereka menanamkan sesuatu pemahaman. Karena bagi setiap orang yang mempunyai sikap optimis akan melihat situasi, akan melihat segala kesulitan, pasti ada kesempatan. Insya Allah, saudara. Namun sikap yang pesimis akan selalu melihat di dalam kesempatan selalu ada kesulitan. Jadi di dalam orang sikap yang pesimis akan selalu yang lebih besar diperhatikan adalah kesulitannya. Sementara bagi orang yang optimis, sebesar apapun kesulitan, mereka akan selalu melihat kesempatan jauh lebih besar dari kesulitan tersebut. Ini saudara-saudara, ini yang ada dalam hidup kedua orang Buddha. Mereka percaya dengan benar dan mengenal dengan benar siapa Yesus yang melewati mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian yang ketiga ada yang perlu kita lihat, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang mendengarkan setiap seruan orang yang percaya. Mengapa tidak, saudara-saudara? Tidakkah si dua orang Buddha mendapatkan kesembuhan? Namun terkadang Tuhan Yesus seakan-akan cuek dan membiarkan kehidupan kita mendapatkan tantangan, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan setiap seruan kita. Ini saudara-saudara, terbukti si dua orang buta mendapatkan kesembuhan dengan hanya menjamah matanya. Mereka pun dijelikan. Tuhan tahu keberadaan orang yang benar-benar minta tolong. Tuhan tahu permintaan mana yang utama dan pertama. Pada saat itu Tuhan melihat iman mereka, yang membuat mereka meminta yang utama dan pertama dari Yesus, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalaupun ada banyak doa-doa, seruan-seruan kita yang belum terjawab, kita harus memberikan waktu untuk introspeksi diri. Tidak salah kita introspeksi diri, karena firman Tuhan berkata di dalam Yesaya yang ke-59. Mari kita baca Yesaya 59, saudara-saudara. Apa dikatakan di sana? Ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan di sana demikian, saudara-saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi
yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Inilah saudara-saudara. Tidak salah kita introspeksi diri. Namun kita yakini tetap Tuhan selalu mendengarkan setiap teriakan, jeritan orang-orang yang benar percaya kepada Tuhan Yesus. Tepat pada waktunya dia akan mengabulkan, karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berbohong, dan Tuhan Allah kita tidak pernah terlambat untuk menolong setiap orang-orang yang percaya. Dia selalu tepat waktu. Sebagaimana kita melihat kisah Daniel, saudara-saudara, yang dimasukkan ke dalam perhatian. Orang lain menganggap, memandang ini Tuhan sudah terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, di waktu yang tepat, pertolongan Tuhan pasti dan terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, namun kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, ada banyak orang yang terjerumus di dalam dosa ketika seruan-seruan mereka tidak terjawab, belum tampak, belum nyata, tanpa tardobe. Banyak persoalan, tantangan kehidupan membuat iman percaya seseorang terpengaruh, terjadi erosi iman, sehingga ada banyak orang-orang yang namanya Kristen, pengikut Kristus, ketika berhadapan dengan persoalan, permasalahan hidup, bukan berseru kepada Tuhan, tetapi berseru kepada dunia ini. Untuk mendapatkan kesembuhan, pergi ke dukun. Untuk mendapatkan pekerjaan, pergi ke dukun, meminta permanisan. Agar usahanya sukses, pergi ke dukun. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Saul pergi ke paranormal, seorang ibu paranormal, hal itulah yang membuat dia jatuh. Hancur. Dan tidak lagi menjadi seorang raja, karena roh Tuhan meninggalkan dia. Karena sikap yang mengutamakan dunia adalah sikap yang tidak Tuhan inginkan. Perintahnya, jangan duakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Minggu Eksaudi ini kita diingatkan, pribadi lepas pribadi. Bagaimanapun situasi dan kondisi kita, tetaplah berseru kepada Tuhan. Di situasi COVID-19 ini, ada banyak yang situasi yang semakin mengancam, dikarenakan ada banyak orang yang tidak peduli lagi, seakan-akan pemerintah sudah menyerah. Jangan pertanyakan, jangan bimbang, dan jangan ragu. Bagaimana ini Tuhan? Perbuat selalu yang baik. Tepat pada waktunya Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Tetap menjadi pribadi yang berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, di sana secara tidak langsung kita sudah bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah kehidupan kita, Tuhan Yesus adalah keselamatan kita, Tuhan adalah kepastian hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik akan kebenaran dari firman-Mu. Meteraikan Tuhan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu berseru kepada Tuhan bagaimanapun situasi yang terjadi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Salam buat kita semua.